Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurjianti dengan NIM 223030703168. Di sini saya akan menjelaskan partai politik dan pemilihan umum. Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini. Tidak dapat dikatakan demokratis sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut. Karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Kebebasan hak asasi yang dimaksud adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya, kebebasan berserikat merupakan kebebasan yang diakui secara universal yang kemudian dikenal dengan kemerdekaan berserikat atau freedom of association. Richard Havilders mengatakan bahwa tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya. Hampir semua negara di dunia ini sepakat bahwa demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat adalah sebuah sistem yang dapat diterima agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Namun, menurut McIver, praktek demokrasi tersebut hanya mungkin dijalankan pada negara yang jumlah wilayah dan jumlah warganya sangat kecil. Untuk itu, demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan. Pemerintah yang mungkin dilaksanakan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih dalam mekanisme pemilu. Disinilah letak Disinilah letak pentingnya keberadaan partai politik sebagai penyedia para kader yang akan mengikuti pemilu. Partai politik akan tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik, sehingga kehadiran suatu partai politik diharapkan mampu untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Sesungguhnya, partai politik memiliki makna yang luas. Untuk mengetahui secara mendalam tentang makna dan bagaimana partai politik, maka alangkah lebih baiknya jika kita memahami berbagai partai politik dan partai-partai yang dikemukakan oleh para ahli. Dari sisi etimologis, Margaret Diverger menyebutkan bahwa kata partai berasal dari bahasa Latin pars yang berarti bagian. Dengan pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa karena ia merupakan suatu bagian, maka konsekuensinya pasti ada bagian-bagian lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi pengertian tersebut, maka idealnya tidak mungkin di dalam suatu negara jika hanya terdapat pada satu partai. Selain pendapat para ahli tersebut, pengertian partai politik juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari sekian banyak konsep partai politik dari para ahli tersebut, kita bisa melihat bahwa setidaknya pada partai politik terdapat unsur yang pertama organisasi politik resmi, dua aktivis politik, tiga aktivitas politik, empat tujuan politik. Kemudian, selain itu berdasarkan pengertian politik dari para ahli tersebut, Heavy Changara juga menarik suatu pemahaman bahwa partai politik mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu yang pertama sebagai partai sebagai koalisi, yakni membentuk koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. Yang kedua, partai sebagai organisasi untuk menjadi sebuah institusi yang eksis, dinamis, dan berkelanjutan. Partai politik harus dikelola. Dan yang ketiga, partai sebagai pembuat kebijakan atau policy making. Partai politik juga berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam hal pengambilan kebijakan. Dari definisi yang cukup bervariasi, partai politik adalah organisasi politik resmi yang dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dengan cara menempatkan anggota-anggota mereka dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Fungsi dari partai politik
ialah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut ialah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, partai politik melakukan 3 hal. Oleh umumnya dilakukan oleh partai politik yang menyeleksi calon-calon serta calon-calon mereka terpilih. Selanjutnya ialah melakukan kampanye. Dan setelah kampanye dilaksanakan dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik melaksanakan fungsi pemerintahan, legislatif ataupun eksekutif. Pada pembahasan sebelumnya, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dirumuskanlah fungsi-fungsi dari partai politik guna memperdalam pemahaman terhadap makna dari partai politik. Secara lebih rinci, Miriam Budi Harjo menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah yang pertama sarana komunikasi politik, yang kedua sarana sosialisasi politik, 3 rekrutmen politik, 4 pengatur konflik. Sedangkan dengan bahasa yang agak berbeda, Almond dan Powell menyebutkan ada 3 fungsi partai politik. Yang pertama, rekrutmen politik, 2 sosialisasi politik, 3 artikulasi dan agregasi kepentingan, dan selanjutnya menurut Predik, fungsi partai politik meliputi yang pertama, selecting future leader. Yang kedua, maintaining content between the government including the opposition. Yang keempat, referencing the various grouping in the community. And four, integrating as many of the group as possible. Sistem rekrutmen ini penting karena inilah tahap awal bagi partai politik untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Dengan adanya sistem ini nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi yang sama serta memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang akan direkrut. Pada umumnya, proses rekrutmen politik dapat dilakukan dengan beberapa cara atau sifat, yaitu sistem rekrutmen politik terbuka, yaitu sistem yang mengandung makna bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta mempunyai bakat tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Yang kedua, sistem rekrutmen politik tertutup, yaitu memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan-kawan akrab, pengusaha, atau individu yang mempunyai persamaan agama, daerah, etnis, bahkan keluarga dari pihak penguasa. Yang kedua, selanjutnya, pendidikan politik ialah suatu proses yang mengajarkan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma, serta simbol politik melalui media berupa sekolah, pemerintah, dan juga partai politik. Proses pendidikan politik dapat dilakukan melalui kegiatan kursus, mulai dari latihan kepemimpinan, diskusi, dan seminar, serta keikutsertaan dalam forum pertemuan. Selain itu, pendidikan politik juga dapat diperlukan untuk menunjukkan bagaimana cara berpolitik yang sehat, bersaing secara sehat, dan mendidik masyarakat untuk mematuhi aturan. Materi pendidikan yang disampaikan dalam proses pendidikan politik yaitu kader atau pengurus partai lebih berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader, peningkatan kualitas kemampuan kader untuk dapat berpikir futuristik. Dalam metode pendidikan, penjabaran materi pendidikan di atas diketahui bahwa materi pendidikan politik yang disampaikan kepada kader dan pengurus partai maupun masyarakat berbeda. Hal ini, metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tersebut juga berbeda. Tujuan partai politik memberikan pendidikan politik bagi kader dan pengurus partai adalah untuk meningkatkan solidaritas politik dalam menjaga dan memelihara integritas bangsa, memberikan pengetahuan tentang tugas, fungsi, hak, dan kewajiban partai politik, serta untuk meningkatkan kapasitas kader dan pengurus partai. Kemudian, diharapkan dengan diselenggarakannya pendidikan politik tersebut akan mendorong partisipasi politik dan kader dan pengurus serta masyarakat. Kemudian, komunikasi politik. Komunikasi berarti pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, dipahami dalam hubungan, kontak, atau perhubungan. Sedangkan jika dihubungkan dengan politik, komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dan pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Almond dan Powell menyebutkan bahwa artikulasi dan agregasi kepentingan sebagai salah satu fungsi tanpa menyebutkan komunikasi politik. Pengendali konflik
suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Hal ini disebabkan karena semakin menjamuknya masyarakat dan meningkatnya daya kritis dari setiap individu untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Konflik yang berasal dari tuntutan masyarakat tersebut apabila tidak dikendalikan dan diakomodasi dengan benar, maka akan menimbulkan kaos yang mengarah kepada aksi-aksi fisik antar individu atau kelompok. Pada sistem politik di negara yang demokratis, pengendalian konflik tersebut merupakan fungsi dari partai politik. Konflik juga dianggap sebagai penghalang dalam mencapai suatu tujuan, akan tetapi hendaknya konflik dipahami sebagai jalan untuk mencapai kebaikan bersama. Kebaikan bersama akan tercapai apabila partai politik yang mampu menyelesaikan permasalahan dan yang muncul melalui cara-cara yang dialogis. Cara-cara dialogis yang dimaksud ialah dengan menerima dan mengumpulkan berbagai aspirasi dan kepentingan pelaku konflik, lalu membahasnya dalam musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil dari musyawarah tersebut ialah solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik secara win-win solution agar didapatkan solusi yang terbaik. Para wakil rakyat dan dari masing-masing partai harus mau berkompromi dan meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai. Kontrol terhadap pemerintah merupakan suatu bentuk kontrol politik yang dilakukan oleh partai politik untuk memastikan bahwa kebijakan ataupun pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik dan semestinya. Ketika partai politik menemukan adanya suatu penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah, maka terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan oleh partai politik tersebut dalam menyalurkan sikap kritis terhadap pemerintah. Bisa melalui parlemen, yaitu lembaga legislatif ini memiliki beberapa fungsi, bisa sebagai partai pemerintah dan sekaligus mengusulkan rencana undang-undang yang dapat mengubahnya. Pada kenyataannya, hal ini tidak mudah dan otomatis dapat dilakukan mengingat pola pengambilan keputusan yang cukup kompleks dan kerap terjadi negosiasi antar fraksi, kemudian melalui non-parlemen. Misalnya dengan melakukan diskusi dan debat publik tentang kebijakan pemerintah. Selain itu, bisa juga dilakukan dialog dengan media massa untuk pembentukan opini publik sehingga mendapatkan dukungan politis publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.